Ruang lingkup komunikasi bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aziza dengan NIM 1910604007. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Pertama, kita lihat pengertian komunikasi bisnis. Apa sih itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana komunikasi ini berisi pendapat, ide, atau gagasan, serta informasi. Komunikasi ini berorientasi pada bisnis. Kedua, bentuk dasar komunikasi. Dalam komunikasi bisnis terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan dan pendengar yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kedua, yaitu komunikasi nonverbal, di mana komunikasi ini digunakan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan, gestur, dan postur, serta kontak mata yang merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal ini. Ketiga, ada pula proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Ketiga, pengirim menyampaikan pesan setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan. Keempat, penerima menerima pesan. Kelima, penerima menafsirkan pesan setelah menerima pesan. Dan terakhir, penerima memberi tanggapan atau mengirim ungkapan balik kepada pengirim. Keempat, yaitu kesalahpahaman komunikasi. Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Seperti halnya yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan, seperti keraguan isi pesan, terasa asing dengan audiens, serta adanya pertentangan emosional dan kesulitan mengekspresikan gagasan. Kedua, yaitu masalah dalam menyampaikan pesan, seperti adanya masalah faktor fisik dalam penyampaian pesan, pesan yang bermakna ganda. Ketiga, yaitu masalah dalam menerima pesan. Seringkali terjadi persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman dengan audiens, serta lampu yang begitu terang. Dan keempat, yaitu masalah dalam menafsirkan pesan, seperti perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. Ruang lingkup yang terakhir ada dalam komunikasi bisnis, yaitu memperbaiki komunikasi. Memperbaiki komunikasi yang pertama yaitu persepsi, di mana komunikasi harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh para penerima pesan. Kedua, yaitu ketepatan. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, maka seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Ketiga, yaitu kredibilitas, yang mana komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa para audiensnya itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Keempat, pengendalian, yang mana audiens akan memberikan suatu reaksi tanggapan terhadap suatu pesan yang disampaikan jika komunikator berhasil dalam melakukan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu keharmonisan, yang mana komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan para audiensnya. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua dan dapat bermanfaat pastinya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.